And fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Oh, Ramadan. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب. رمضان، 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 يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam.
Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadir-Mu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangat-Mu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, ku mohon usah pergi. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء
دائي أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Praise Allah for sending me you, my love, me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with
and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I want to say for the rest of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. Bidadari, Loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. And now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. Cross the line, I'm about to make another mistake. And even though I try to stay away, everything around me keeps dragging me in. I can't help thinking to myself, what if my time would end today, today, today? Can I guarantee that I will get another chance before it's too late, too late, too late? Forgive me, my heart is so full of regret. Forgive me, now is the right time for me to repent, repent, repent. Am I out of my mind? What did I do? Oh, I feel so bad. And every time I try to start all over again, my shame comes back to haunt me. I'm trying hard to walk away, but temptation is surrounding me, surrounding me. I wish that I could find the strength to change my life before it's too late, too late, too late. Forgive me, my heart is so full of regret. Forgive me, now is the right time for me to repent, repent, repent.
always be there when I call upon you. So now I'm standing here, ashamed of all the mistakes I've committed. Please don't turn me away, and hear my prayer when I ask you to forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent. Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent. Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita semua, kita mulai pada jam 9 lebih 4 menit ya. Kita tunggu dulu teman-teman kita semua masuk di Google Meet. Sambil kita menunggu teman-teman kita semua, kami ingin mengecek dulu dong, gimana dari kelas 10 bahasa ada? Ada. Ada. 10 MIPA 1 ada nggak? Ada. 10 MIPA 2 hadir? MIPA 2 hadir? Ada hadir teh. Siap hadir. 10 MIPA 3 ada? 10 MIPA 4 ada? Hadir? Ayo ada? Hadir? Perwakilan? 10 MIPA 5, 5, 6, 6, IPS 1, IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 2, IPS 3. Mudahan hadir ya. Aku lupa diurus. Tes 1, 2, 3. Tes. Nggak ada berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Saraya selaku PLT Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur,
Yang kami hormati Bapak Rahman Jainuddin, SPD MPD, selaku Wakamat Kesiswaan beserta jajarannya, dan Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati juga. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan, dan Ibu Tidak Faisa SAD selaku pembina keperawatan, serta Kakak Ketua Panitia dan peserta Sangat 2021 yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, nikmat dan hidayahnya, kita alhamdulillah pada hari ini dapat bertatap muka kembali secara virtual melalui Google Meet dalam rangka acara Sanlat 2021. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar akan semua? Alhamdulillah, luar biasa tetap semuanya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bertemu kembali di hari yang ke-6 di acara Sanlat Daring Berkah dengan mengusung tema Tafakur 2021. Tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Dan tentunya bersama kami lagi, saya Bia Fitri, yang akan membantu acara pada hari ini. Nah, akan kata semua, insya Allah seperti biasanya pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah ceramah umum dari guru kita, dan juga kita akan menyaksikan penampilan video dari anggota ekstrakurikuler keagamaan. Nah, gimana nih semua, semangat kan untuk mengawali acara sangat hari ini? Oke, kami anggap akan kata semua semangat ya. Maka dari itu, kita tingkatkan lagi semangatnya. Nah, Teh Widya, ayo nih kita cek semangat dulu yuk untuk akan kata semuanya. Ayo kita semangat dulu ya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, Allah Akbar. Tafakur 2021. Tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Wah, Masya Allah, akan bertemu pada semangat ya. Semoga semangatnya sampai akhir ya. Dan tentunya ya, jangan lupa awali pagi ini dengan semangat pagi dan senyuman pagi. Nah, sebelum kita memasuki susunan acara pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 April 2021, izinkan kami selaku MC membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan makna, yang ketiga ceramah umum, dan yang keempat penampilan video, dan yang terakhir ada penutup. Nah, baiklah kan kata semua, untuk membuka dan mengawali acara ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah ya. Silahkan akan kata semua membacakan surat Al-Fatihah di rumahnya masing-masing ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diawalinya acara ini dengan basmalah dan pembacaan surat Al-Fatihah
acara ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap acaranya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Kang Dede Yusuf. Kepada Kang Dede Yusuf, kami persilahkan sambut dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca Asmaul Husna, alangkah baiknya kita membaca istighfar terlebih dahulu dan dilanjut dengan membaca Asmaul Husna. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Malik, ya Bari, ya Musawwir, ya Muhammad, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabil, ya Bashir, ya Rafiq, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami, Basir, ya Hakam, ya Adu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Qadir, ya Hafiz, ya Mukir, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Mujib, ya Wasir, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Muhid, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Wali, ya Muta'alli, ya Ahad, ya Tawwab, ya Mu'in, ya Mahfuz, ya
ya Muni, ya Mani, ya Hadol, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Hafi, ya Waris, ya Rasyid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan selesai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dede Yusuf yang telah memimpin Asmaul Husna. Semoga senantiasa kita selalu menyebut dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah umum dengan tema Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir kita, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dadan Abdul Mujib. Nah, sebelum itu, Kang Teteh sudah siapkan ya catatannya, sudah siap menyimak, sudah siap memahami. Karena kita akan mendengarkan ceramah umum dari guru kita. BTW nih Kang Teteh semua, dilihat dari temanya, kayaknya ini tema bakal sedih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan hikmahnya ya, pelajarannya. Nah, sambil menunggu guru kita cek lagi jargon yuk. Masih ingat kan akan Teteh semua jargonnya yang Tafakur 2021? Yuk Teteh, yuk kita cek jargon. Ayo, teman-teman semua ikutin ya. Teman-teman semua ikutin ya hikmahnya. Ayo diamalkan semuanya, kita jargonnya bareng-bareng. Kita yuk, kita semuanya. Yuk. Tafakur 2021. Terlaksana, jujur dan jelas dan bersyukur. Insya Allah, semangat selalu ya, Kang Teteh semua. Kita cek sound dulu yuk. Tadi kan kelas 10 udah nih, kelas 11-nya hadir, kelas 11 bahasa ada perwakilan. Bilang hadir dong, aku Teteh. Hadir, Teteh. Dari kelas 11 MIPA 1 ada. Hadir. Pasti ada ya. Karena ini sangat pengganti KBN berarti sudah pasti ada hadir ya. 11 MIPA 2 ada. Ayo perwakilannya bilang hadir dong. Oke. Kami anggap hadir ya, pasti hadir. BTW nih Teh Widya, seperti biasa kan ya, sanat itu pasti ada penampilan. Kira-kira penampilan hari ini dari divisi apa ya Teh? Divisi apa ya? Ya, ada yang menebak. Ayo dong, ditebak dong. Ya udah kasih tahu kita yuk. Jangan ada spoiler ini mah. Penasaran. Nanti akan tonton ya penampilannya. Yakin pasti bermanfaat banget. Sambil menunggunya kita. Sambil menunggu guru kita,
Boleh gak nih Teteh mau ngasih teka-teki? Mungkin ada yang tahu sih ya, waktu itu udah pernah disampaikan. Yang tahu jawabannya, diam dulu ya yang tahu jawabannya. Nah, Teteh mau kasih teka-teki nih, nanti akan Teteh jawab ya. Nah, jadi gini teka-tekinya. Disimak baik-baik, didengar baik-baik. Ada seorang satpam dan tuannya. Satpam itu kerjanya 24 jam. 24 jam. Nah, suatu malam satpam itu bermimpi. Dia bermimpi tuannya itu mengalami kecelakaan. Nah, sedangkan besoknya itu tuannya itu mau pergi keluar kota. Nah, setelah besoknya pagi, satpam itu langsung segera bangun dan menyampaikan kepada tuannya, dia menghentikan tuannya. Dia bilang, "Tuan jangan pergi. Semalam saya bermimpi Tuan mengalami kecelakaan. Jadi saya mohon batalkan saja janji Tuan pada hari ini." Lalu si tuannya berkata apa? Tuannya itu bilang, dia nggak bilang apa-apa, tapi justru dia memecat satpam itu. Loh, kok kenapa dipecat sih? Padahal kan satpamnya dia memberitahu. Kan bisa jadi kita nggak tahu ke depannya itu bakal terjadi atau enggak kan. Tapi ini malah dipecat loh sahabat semua. Nah, kira-kira itu kenapa sih? Kenapa dipecat gitu? Ayo, ada yang bisa ngejawab gak? Boleh jawab. Door prize-nya Di fallback sama Kang Rizky. kata Kang Rizky di fallback. Ada yang mau Boleh. enggak ya? Boleh jawab Kak. Oh, ada yang jawab katanya. Silakan sebutkan namanya dan kelasnya. Nama saya Siti Safira dari kelas 11 MIPA 5. Ayo, halo Teh Siti Safira. Apa jawabannya? Jawabannya kenapa dipecat? Karena kan satpamnya itu kerja 24 jam, sedangkan dia tidur. Jadi dia dipecat karena dia tidur. Masya Allah. Jawabannya ayo. Kasih tepuk tangan semuanya. Nanti adiknya di fallback sama Kang Rizky ya. Ada hadiah doa juga ya. Mudah-mudahan di segala urusannya selalu diberikan ridho, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ini teka-teki menjebak ya teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang nggak fokus, ngiranya jawabannya itu karena satpam itu suudon gitu ketuanya. Mungkin yang nggak fokus pasti pikirannya ke sana ya gitu. Padahal menjebak gitu teka-teki ini tuh. Nah, kira-kira dari akan kita semua ada nggak yang mau menyampaikan teka-teki lagi? Kita isi kekosongan hari ini. Kekosongan kubur kita. Ada yang mau? Atau dari panitia yang lain ada yang mau memberikan teka-teki? Gimana? Ada nggak dari Akang Teteh yang mau ngasih teka-teki sekaligus memutar otak nih setiap hari di rumah? Ada Teh Siti Safira yang tadi menjawab, mungkin bisa memberikan teka-teki. Ada Teh Siti Safira? Nggak punya teka-teki. Atau dari Teh Vidya ada? Dari Akang Teteh panitia ada? Oh, ada katanya dari Kang Rizky mau ngasih teka-teki, tapi sedap saurna. Sebentar.
Kami menunggu. Akan kita semua sambil menunggu guru kita. Gimana nih kalau kita sholawatan bareng? Yuk, sholawatan. Mau ya, semuanya bareng-bareng ya di rumahnya ikutin ya sholawatan. Ayo akan kata panitia juga ikutan sholawatan ya. Stop dinyalain, nyalain itunya, speakernya. Sholawat apa ya? Salawat. Sholawat apa? Mungkin ada yang mau request atau request? Ataupun mau dipimpin sama siapa gitu? Bareng-bareng. Kalau menurut dia, ditebak-tebakan. Tes pada hadir semuanya. Tes pada hadir. Pada hadir. Ayo. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya baik sahabat semuanya. Jadi karenakan yang menyampaikan ilmunya belum menghadiri di tempat, maka kita isi dulu ya sama kegiatan bincang-bincang ini. Nah, ada tebak-tebakan dari saya pribadi untuk sahabat semuanya. Ini mah tebakan-tebakan gabut ya. Jadi tebakannya gini. Kalau misalkan ada yang mau jawab silahkan ya. Nanti itunya mikrofonnya dihidupkan. Nah, jadi gini tebak-tebakannya. Ada 5 ekor kuda, 2 ekor warna putih, 3 ekor warna hitam. Nah, pertanyaannya berapa ekor yang berada di kuda putih? Ada yang Kang, ulangi kurang jelas. Apanya? Kurang jelas. Kurang jelas ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ada 5 kuda, 2 kuda warna putih, 3 kuda lagi warna hitam. Nah, berapa ekor yang berada di belakang kuda putih? Ada yang mau jawab? Berapa ekor yang berada di belakang kuda putih? 3 dong. Besok, bila ada akan kita semuanya yang mau menjawab silahkan ya. Jangan takut salah. 1 Kang, gimana? Binter. Siapa itu yang menjawab siapa? Abdul Rahmat. Abdul Rahmat, tapi ini nama Abdul Sunandi nih. Siaplah. Masya Allah, sangat pintar sekali ya Abdul Rahmat, benar ya? Iya, alasannya kenapa satu? Iya, alasannya ya hilap. Alasannya berapa ekor? Oh iya, itu siapa yang jawab tadi? Abdul Rahmat kan? Nah, bisa jelasin nggak kenapa pakai jawabannya 1 ekor? Karena di belakang kuda putih, Kang. Nah, ada 2 kuda putih. Awal sok. Tuh, Mat Kaji. Biasanya lanjut di tes itu Mursalina. Terima kasih. Jadi nggak ada penjelasannya. Penjelasannya berapa ekor yang ada di kuda putih? Di 1 ekor. Why? Kan kuda putih itu mempunyai 1 ekor. Gitu. Artinya buntut. Oh, Gitu. saya Berapa? terjebak akan teteh. Kaji. Ada yang mau teka-teki lagi nggak dari akun teteh semuanya? Teh Deva Amalia mau menyampaikan teka-tekinya?
mungkin itu akan teteh. Ada yang mau ngasih teka-teki nggak nih? Yang itu memutar otak gitu. Kemudian Aku punya. oh, ada katanya tadi siapa? Silahkan akan siapa namanya dari kelas berapa? Tadi teh dari Teh Depak, itu ya suaranya. Halo. Wah, Teh ini mah kayaknya nggak pada connect ya. Cek semangat lagi yuk. Yuk semangat yuk. Ayo, Teh di on kameranya. Oke. Biar fokus lagi. Nah, akan yang memberikan strategi kita cek semangat dulu ya biar aktif semuanya kembali sadar. Yuk, cek semangat yuk. Semangat pagi. Tafakur 2021 wujudkan generasi taat dan bersyukur. Gimana? Udah pada semangat lagi kan? Ayo tadi akan siapa yang memberikan teka-teki kita? Berapa? 88 berarti. Halo Akang. Semangat pagi. Semoga puasanya Ayah. lancar. Siap. Dari Akang siapa itu? Akang Rido, kelas IPS 1. Oh, Masya Allah, Kang Rido. 2. Ayo, tuh Akang kita udah dikasih semangat dari Akang Rido. Semangat ya semuanya. Ya, semoga puasanya lancar. Amin. Insyaallah. Godin itu Mam. Insyaallah. Kadang Katanya dari Teh Widya ada teka-teki nih, teka-teki logika katanya. Ayo, keluarkan bakat-bakatmu Akang Teteh. Oke, mau dibaca dulu ya pertanyaannya. Mana yang lebih berat? Kapas yang 100 kilo atau besi 100 kilo? Mana yang lebih berat? Yang mau jawab, nanti yang jawab jawabannya benar akan kada kasih hadiah. Ada yang tahu? Tapi dia tolong sekali lagi dong, pelan-pelan. Mana yang lebih berat? Kapas 100 kilo atau besi 100 kilo? Mana yang lebih beratnya? Mau menjawab. Ada teh katanya siapa? Teh siapa namanya dan kelas? Putri PS3. Oh, teh Putri mangga. Teh Putri mangga. Jawabannya sama aja kan 100 kilo kapas sama 100 kilo apa besi. Kan sama-sama sama. Iya, jawabannya benar. 100 kilo tepuk tangan. Nanti kalau mau ngambil hadiahnya di kelas ya. Teteh ya, kita kasih hadiah. Asik, makasih Putri Sheila Rahma. Nanti apa? kan udah siap. Udah salah. Alhamdulillah ya. Pak Dadannya udah hadir. Kita sambut terlebih dahulu yuk Pak Dadan Abdul Majidnya. Salam
Mohon maaf ya, Kang Letes sebentar. Ada kesalahan teknis dulu. Assalamualaikum, apakah ada orang? Waalaikumsalam, ada dari Kang Abdul Samadi. Ada apa Kang Abdul? Mau menyumbangkan salawatnya? Masya Allah, maka dipersilahkan. Sebentar ya, Kang Peter, mohon bersabar. Sudah pada siap kan ya catatannya? Sudah siap untuk Siap, Teteh. Cek cek. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kita lanjut kepada acara inti, yaitu ceramah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dadan Abdul. Pak Dr. Andes Dadan Abdul yang akan menyampaikan ceramah dengan tema mungkin ini Ramadan terakhir kita. Sambut dengan takbir. Yang cek berapa? Iya tuh. Suara anda. Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان بفضيلة الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. Para penonton, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Al Negeri Cianjur, mungkin ada yang melihat beserta keluarga. Tak lupa saya haturkan salam kepada semuanya. Termasuk juga seluruh panitia yang sangat saya hormati. Mari kita sama-sama membacakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini, detik ini, utamanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bernafas. Karena selama manusia hidup, walaupun mungkin dalam keadaan menderita sakit parah, di atas ranjang, di rumah sakit, dan sebagainya, pokoknya dianggap repot, tapi masih dia bernyawa, itu adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena masih bisa bertobat, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanding orang yang telah meninggal, yang mana semuanya orang meninggal pasti ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Untuk itu mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan kita yang ada di sisa-sisa umur kita ini untuk beramal saleh yang disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para malaikat, para rasul, termasuk iman yang utama adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kami bukan kita tidak beriman kepada Nabi Isa, itu harus orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tapi tidak beriman bahwa Nabi Isa adalah sebagai Nabi, termasuk juga hukum. Makanya di dalam hukum iman diterangkan itu lebih lanjut nanti yang membahas tentang keimanan. Hadirin para pemirsa, maaf saya biasa ceramah di umum gitu ya. Jadi terasa situasinya seperti penampaknya kayaknya hari ini saja dengan para penonton, anak-anak sekalian yang saya hormati. Judul yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini adalah bagaimana kalau puasa atau bulan puasa tahun ini adalah bulan puasa yang terakhir. Padahal sebenarnya bukan bulan puasa saja, termasuk saya juga di sini. Apakah ini saya terakhir jam ini saya tidak tahu, karena tidak ada yang tahu tentang umur manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus tahu ya, intinya bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Hujurat ya, ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu perlu diketahui, ada ibadah mahdhah, ghair mahdhah. Di dalam hukum fikih juga ada disebut haram, ada disebut halal, ada yang disebut halal, ada yang disebut wajib, haram, makruh, sunat, dan benar. Kita dalam memahami ilmu fikih jangan terjebak dengan ilmu fikih, misalnya, oh ini mau wenang, mau tidak, mau iya, boleh-boleh saya seperti makan. Makan itu bagi seorang muslim pemahamannya dari Islam bahwa makan itu adalah
hukumnya asalnya mubah. Tapi dalam pelaksanaannya, apapun yang terjadi dari kita sendiri melakukan sesuatu, walaupun itu secara hukum fikih itu adalah mubah, tetapi kita harus menciptakan itu menjadi ibadah. Sairul mubahati, seluruh pekerjaan yang menang, idza usida, apabila dimaksud bihi taqwa, untuk ketakwaan. Misalnya begini, saya makan supaya badan sehat, karena kalau tidak makan saya lemas, saya sakitan karena mudah terserang penyakit. Tapi dengan makan, apalagi makannya yang bergizi, sehat, walafiat, makan ini, makan itu, supaya badan sehat. Walaupun itu asal hukumnya benar, bisa jadi paham. Sa'irul mubahati idza qusida bi taqwa ibadah wa tawassul ilaiha kan-nawmi wa aqli wa qisabil malik fa innahu sabun. Mau tidur itu boleh. Mau tidur silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau dengan tidur supaya badan sehat, bisa jadi. Kalau saya tidur jam 11 tahajud, sulit untuk bangun malam. Makanya saya tidur itu jam 9. Karena dengan tidur jam 9, kebiasaan jam 9, saya bangun jam 1 itu enak. Nah, makanya saya tidur, ya Allah, tidak terlalu malam, jam 9, supaya saya bisa tahajud. Bahkan saya supaya badan saya sehat, supaya badan saya fit, ya. Kemudian bangun malam juga tidak repot. Makanya tidurnya bisa jadi ibadah pahala. Apalagi tidurnya dibarengi dengan punya wudu. Barang siapa yang ketika tidur punya wudu, maka kalau diangkat nyawanya oleh Allah SWT, dicabut nyawa, maka dia matinya dalam keadaan syahid. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah sih sebenarnya, mudah diantaranya. Nah, makanya para pemirsa, para anak-anak sekalian yang ada di rumah, ya, kita itu jangan sekali lagi mengertilah, karena tidak ada kebaikan bagi seseorang bukan karena kayanya, cakepnya, cantiknya, bulu matanya yang indah, bukan. Tapi justru orang yang diberi kebaikan, kata Allah, kata Rasulullah, adalah orang yang diberi kepahaman di dalam agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah, dia ini adalah orang yang lebih paham. Karena boleh jadi seperti orang, maaf ya, sekarang aja di antara anda sekalian, ya, yang hadir di sini, kemudian juga para anak-anak sekalian yang sedang lihat, ya, berbeda dalam pakai baju. Kalau orang yang ilmunya tinggi, pakai baju itu apa? Bukan sekadar pakai baju, tapi apa? Niat untuk yang orang, menjaga kesopanan, menjauhan daripada orang apabila melihat aurat saya, makanya dihindari kedurhakaan orang itu oleh saya ditutupi. Syukur punya baju supaya badan sehat, karena kalau saya tidak pakai baju cepat masuk. Kenapa? Supaya sehat itu ibadah, untuk ibadah. Begitulah kira-kira. Jangan. Nah, ini banyak dilupakan oleh orang. Kalau orang dalam kehidupan setiap detik bisa seperti itu, insya Allah kapanpun dicabut nyawa selalu diingat kepada Allah. Cuma ada botol nggak, contoh, atau gelas? Ada botol nggak? Maaf, sebentar ya. Ini yang nonton semua siswa, termasuk siswa kelas 2, kelas 3, kelas 1, 2. Oh, kelas 1, kelas 2. Contoh ya, sebentar ya, supaya ini lebih jelas. Karena di dalam Islam juga keterangan dari Nabi, ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal di akhirah ka'annaka tamutu wada. Beramallah, ikmal di dunia, untuk duniamu seolah-olah kamu mati besok. Dan beramal untuk beramal di dunia seolah-olah kamu hidup sepanjang masa, dan beramal untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok. Padahal amal dunia, amal akhirat itu semuanya harus beramal akhirat di dalam Islam itu. Ada? Ini contoh aja ya, nggak apa-apa ini sebentar. Sebentar ini contoh aja. Maaf. Ininya. Ini, maaf ya sebentar nih. Maklum.
biasanya pakainya peci yang kecil. Udah. Nah, begini ya. Ketika saya ceramah di luar Ramadan, kan biasa sekata di panitia dikasih air. Saya biasa-biasa saja, tidak reaksi, itu tidak dapat pahala. Tapi ketika saya berpikir, ya Allah, saya dikasih air nih. Coba kalau saya di sini ingin minum, kemudian air tidak ada, harus pergi ke Gunung Gede, misalnya jauh nggak? Jauh, harus lari dulu nggak? Tapi ini sudah ada dan tanpa mencari. Bahkan saya lagi haus, misalnya kalau bukan bulan puasa lagi haus, makanya kita seorang berpikir muslim ya, alhamdulillah, cek pada bahasa Sunda nama, nuhun Gusti abdi. Ya Allah, hukum abdi hayang di dia. Maaf pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Campur, nggak apa-apa ya pakai bahasa Sunda. Ya Pak, abdi hayang ya Allah. Hari udah di Gunung Gede mana tuh capek nak. Iya saya di hadapan. Alhamdulillah, karet kayak gitu. Baru saja seperti itu sudah dapat tanda apa? Tanda syukur. Dan mengucapkan saya alhamdulillah. Nuhun Gusti. Pakai bahasa Sunda ya supaya lebih terasa. Ni'mat al-faraq. Gusti nuhun. Pas itu udah begitu, tadi siapa panitia? Panitia. Bapak mengucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Berapa pahalanya? 2. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sama tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ketiga dipegang oleh tangan. Karena kalau kita mau makan harus tangan. Ini bukan nyanangku, nyakukenga, ulah kedahna, maaf, harusnya ya bagi seorang muslim itu sambil oleh tangan kanan, tangan kanan, kemudian juga sambil Gusti sunnah Rasul berapa pahalanya? Bahkan ketika saya duduk, alhamdulillah bisa saya duduk. Tidak sedikit orang di rumah sakit, jangankan nantung, ya, bahkan duduk juga tidak bisa. Bahkan di atas kasur pun sampai tapi ini enak, masya Allah. Nuhun Gusti, sudah berapa kali? Nah, harus begitu. Karena proses dalam kehidupan itu harus 3 ya, tafakur, tadzakur, tasyakur. Harus begitu dalam setiap apapun. Tafakur dipikirin, karena kita punya pikiran dibedakan dengan binatang. Akal itu untuk berpikir. Allah berkata, "Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala tashkurun, afala ta'qilun." Banyak belajar Al-Quran itu ya, karena tidak boleh cip Al-Quran ge apalah kakilun, apalah tadabarun, tak boleh, itu logat Sunda, artinya dengan logat bahasa bisa. Afala ta'qilun, afala ta'qilun, itu lagu Zarkar banyak. Itu dalam kehidupan saya itu harus berpikir, karena pikiran kita harus digunakan seperti itu. Yatimana dari Allah, alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah. Jangan berpikir daripada manusia, jangan. Kan dari Allah. Sudah berapa tadi? 5 ya. Kemudian, ya Allah, saya langsung mau minum, langsung, supaya apa? Cek bahasa Sunda nama, anu nyuguhan terasa sen. So, kalau kita biasa, puntennya nyuguhan kayak tamu, ya Allah, nuhun, dicampi engat, di mata. Cok lamun ayeuna kurang disubuhan kali istimewa segala rupa ayat bulan puasa tanya klok cau, klok peda, klok teri ayat kan. Ya gitunya misalnya pas buka teh kakak tuh enak gak tidak? Enggak, tapi padahal saya ngumpulnya ngaredek gitu. Bapak teh keur haus, nikmat ya. Nah, makasih. Masya Allah sudah berapa? Menggembirakan hati orang. Masya Allah sudah berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat supaya badan saya sudah berapa? Minumnya cara Rasul. Bismillah.
Ya, karena minum seperti itu akan merusak mungkin kepada jantung, mungkin kepada paru-paru dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita minum itu kalau bisa mah yang lebih baik Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apalagi pakai doa untuk mencerdaskan otak. Ada orang doa ya, zikir ketika kita minum supaya otak bacanya subhanaka ya rabb kulli syai'in wa barik wa rabb subhanallah 20 kali. Apa irah minum nah cenah tong sok kieu aya biasa mah garis. Insyaallah cerdas kan otak. Mau baca li ilafi quraisyin ilafi mufasyirin. Amina fal ya'budu rabb hadzal bait allazi fal ya'budu beribadahlah kepada Tuhan baik Tuhan Ka'bah Allah Subhanahu allazi at'amahu yang telah memberikan makanan minju wa amanahu minum dan telah mengamankan ketika maka kita mau minum baca itu ke tempat angker baca itu wa amanahu minum naik motor baca ini wa amanahu ini insya Allah dijaga silakan mereka baca ayat kursi kalau kepada angker baca juga ya mukmin manfaat Asmaul Husna ya mukmin dibaca 130 tiap hari, kemudian mau ke angkanya 36 ya mukmin. Jamu itu artinya yang mengamankan. Kita bertahu juga. Kemudian alhamdulillah berapa pahalanya? Hampir 10 ya. Masya Allah. Nah harus begitu. Nah dikaitkan dengan judul bahwa bagaimana kalau hari ini adalah bulan yang terbaik. Kita persiapan, yang namanya mati pasti tidak ada yang tidak, termasuk malaikat Azrail bakal mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Makanya enak di Islam itu ya, kita jangan pusing, jangan bingung bahwa yang namanya mati pasti ada. Tapi penting ciptakan mati menghadap Allah dengan senang. Seperti kita lah, bawahan punya tugas dari atasan. Kemudian dipanggil. Kalau kita sudah siap, kemudian mengerjakan tugasnya dengan baik, kita pusing nggak? Ringrang nggak? Cepat sudah masih ente. Tidak takut apa-apa lagi. Nah, ada orang yang ketika meninggal itu senang, senyum karena diperlihatkan surga. Tinggal kita memilih yang mau mana. Kita mau mati besok, mau mati kapan, penting kita sudah bersih. Makanya kita ciptakan dengan itu selalu berpikir. Kemudian sudah berpikir, tadakur, ingat kepada yang telah memberikan ini. Karena tidak ada. Seperti saya di sini, ini takdir Allah. Takdir Allah. Nah, di dalam kita mempelajari ilmu tauhid, ayat disebut sifat Allah, iroda. Iroda itu adalah kehendak. Pada hakikatnya, apapun yang terjadi iroda Allah. Termasuk saya di sini takdir siapa? Takdir Allah, bukan kebetulan. Orang biasa, kebenaran kemana jauh di Pasir Hayam, akhirnya papanya di Jogo, kebenaran salah akidah. Itu bisa memusyrikan, bisa mengurtankan. Karena orang yang baik itu, ya Allah, mereka mana jauh di Pasir Hayam, Allah ditakdirkan, terpanggil alhamdulillah. Itu maksudkan itu. Bahkan orang malam hujan kayak hujannya. Hujan, wah, ada hujan siapa? Langitnya punya siapa? Termasuk diri kita punya siapa? Kenapa kita protes? Hujan, alhamdulillah. Semoga jadi hujan, enak jadi muslim. Mau stres, mau pusing, mau teler, mau. Tidak ada seorang muslim itu istilahnya menjadi bingung, pusing, mau senang aja. Karena tidak lepas daripada takdir. Cuma takdir Allah itu ada 4. Ta'aluk, jadi paham ya? Ditakdirkan disertai dengan ridho. Ditakdirkan disertai tidak ridho. Tidak ditakdirkan tidak ridho. Tidak ditakdirkan ridho. Atau dibalikan supaya pemahamannya budaya. Ridho ditakdirkan, ridho tidak ditakdirkan. Tidak ridho tidak ditakdirkan, tidak ridho ditakdirkan. Mana yang kita pilih? 2. Ditakdir. Ridho ditakdirkan. Kalau tidak ridho tidak ditakdirkan. Ridho ditakdirkan seperti Allah
ridho kepada Islamnya Sayyidina Abu Bakar dan Allah mentakdir. Nah, mudah-mudahan Islam kita ditakdirkan selamanya sampai akhir. Saya di sini takdir Allah. Cuma kita pahami apakah takdir itu disertai dengan keridhaan atau tidak. Karena ada yang ditakdirkan oleh Allah tidak disertai dengan ridho. Ini yang bahaya. Misalnya orang mabuk, itu takdir Allah. Tapi itu tidak ridho Allah. Ujian dari Allah. Oleh Allah suka ditakdirkan yang salah. Allah tidak zalim, kan ada. Kalau dosa, ruang, taubat, betul kan? Apa maksudnya? Supaya manusia itu tidak sombong. Karena kalau manusia selalu baik, selalu suka sombong. Makanya kadang-kadang kita salah. Gusti, aku pernah mabuk. Misalnya, maaf ya ini, kata saya bukan saya pernah mabuk. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi saya sampai akhir hayat tidak pernah mabuk ya. Amin. Saya bisa orang, saya pernah mabuk. Ya Allah, tapi walaupun bagaimana salahnya, lau akhta'tum, kalau kamu salah, hatta tablughu khatayakum ma'an as-sama'i, sehingga dosamu mencapai awan yang ada di langit, ya. Summa tubtum, kemudian kamu bertobat, la taba 'alaikum kalam. Lam itu pasti Allah mengampuni. Ini bagaimana? Jadi ketika Allah mentakdirkan kita salah, bukan Allah zalim. Ternyata tanpa bimbingan Allah, tanpa hidayah Allah kita salah. Itu hikmahnya. Jadi kita jangan, sebab takdir Allah itu khairihi wa syarrihi minum. Tapi tidak boleh dalam hidup sehari-hari. Boleh mana mabok ditakdirkan ke Allah itu benar. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan ilmu bahwa mabuk itu benar itu diminum wae meskipun najis, meskipun geleh, betul kan? Nah itu. Jadi iroda ridho ditakdirkan. Seperti Allah ridho ditakdirkan Islamnya Sayyidina Abu Bakar dan Allah mentakdir. Allah ridho Islamnya Fir'aun, tapi Allah tidak mentakdirkan. Nah, kita ingin keluarga kita, sahabat kita ridho ditakdirkan. Kemudian tidak ridho ditakdirkan. Tidak, Allah tidak ridho kepada kufurnya Sayyidina Abu Bakar dan Allah tidak mentakdirkan. Allah tidak ridho, maaf ya, tadi tidak ridho ditakdirkan. Seperti Allah tidak ridho kepada kufurnya Fir'aun, tapi Allah menakdirkan. Jadi kita tidak mau Allah mentakdirkan kepada sesuatu yang Allah tidak ridho. Kemudian tadi tidak ditakdirkan, tidak ridho. Allah tidak ridho kufurnya Sayyidina Abu dan Allah tidak mentakdirkan. Kesimpulannya dari empat ini dua yang kita inginkan. Yang Allah ridhoi, Allah takdirkan. Yang Allah tidak ridho, Allah jangan takdirkan kepada kita. Gitu. Awas ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Maka kita harus berpikir dalam segala sesuatu. Kita pergi ke tempat maksiat. Ini kita berjalan, ditakdirkan Allah berjalannya. Tapi jangan sampai masuk, karena Allah sudah memberikan ilmu. Kamu jangan memasuki tempat maksiat. Ketika saya misalnya, namanya siapa? Naufal. Ini ayah rambutan, ayah dan sebagainya, bukan tempat maksiat. Aduh benar, ayah tuh pas di tengah jalan, itu doraka. Astagfirullahaladzim, maaf, gak jadi, gak mau. Saya takut muka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Walaupun itu kadang kita itu mau ditakdirkan di sana. Makanya kita dipilih memikirkan tafakur penting. Udah jadi tafakur. Ngurut kumis ke kulit tafakuran, nguritan kuku ke kulit tafakuran. Nah, nguritan, oh Gusti alhamdulillah. Gusti dijadikan kuku, lalu dijadikan kuku, mah benar itu dimpun. Gue yang patutnya, sok asep, ayah awe gulis bentuk ini sepak badan gulik keret banget mata karet. Ditetep tiada siap, disawang pegangannya, ditirik-tirik seharusnya bagikan seperti ini. Tadona juga nong sama tong, pas dilukan juga asepan nangkup, pas bulu matanya cetik, pas kupuna, hani dia. Mewah mah. Atau sakti kabeh rata, buntu, mewah mah. Gusti alhamdulillah abdi pasianku. Umat guruna kana kuku teh, oh perlu dipotong poe naon? Poe Jumat, ba'da asar Kamis sampai katanya ba'da asar Jumat. Memang ada yang mengatakan malam Sabtu sebelum subuh pun masih dihitung Jumat. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kemudian hiji ngeuretan kuku poe Jumat, kadona ti heula tah salatna katuhnya. Rak dia terakhir. Kalau jadi sini malah pakai dia. Jadi
hari Jumat mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah roh. Keduanya caranya pun cara roh. Kalau kaki, ini kaki ya. Kaki mah apa ya? Makanya sebutnya bahasa Indonesia. Tapi kaki. Jadi itu apa di antaranya. Itu di antaranya anak-anak sekalian. Kita lanjutkan. Jadi proses kehidupan jangan proses kehidupan sempurna itu selalu berpikir agar apa? Kita selalu memperoleh kesempatan untuk jadi amal. Ya, ngerti kan? Seorang istri ngajak, wah, di make up, seketok-ketok, salah kirek datang supaya bungahun, ya. Tapi kan salah kita ke puasanya bawa bahan orang, bikin kanyung cepat dibasanya. Itu kan persediaan dia pakai make up itu dapat pahala. Karena apa? Supaya suamiku senyum. Pakai gitu cerita bulan puasa dicium ke salaki bisa bios-bios. Nah tadi gua kata dulu yang dia upami itu tanya ini maaf ya, maka mulia bukan saya apa-apa. Ketika kita di kemudian misalnya ada air ludah suami sedikit, kena harus kita buang karena tidak boleh kita menelan air ludah sementara air ludahnya ada air ludah orang lain, nggak boleh. Kita boleh menelan ludah, boleh dengan catatan, dengan syarat air ludahnya masih murni air ludah kita dan di dalam. Memang ada yang di luar mungkin seperti yang biasa-biasa. Lalu cepat sesunan mah kurang rek ngasupkeun jarum bola karena aja aduh melenyoan gitu kan begitu ya begitu kan sekali ngan dua kali. Kenapa? Karena yang tadi mah kering, yang kedua mah sudah ada air ludah kita di lu begitu deh kurang kan dilamot di bahasa Sundanya punya campur bahasa Sunda dilamot di begitu deh tak ada air ludah kita di luar kemudian kita kena air ludah kita yang kedua, kemudian air ludah itu ditelan. Maka ketika menelan air ludah yang walaupun air ludah kita tapi sudah di luar itu menjadi batal. Ketiga, tidak boleh air ludah tersebut tercampur yang lain, misalnya ayam permen gitu saja. Dia rasaan amis ditelan batal. Seperti istri ketika masak boleh mencicipi makanan rawas tengah tapi kedah di ludah tengah jika upami atos beres sebab belum kita telan jadi batal itu diantaranya. Kemudian ada manfaatnya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Itu diantaranya ya anak-anak sekalian. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi tafakur, tadakur timbul tasyakur. Kenapa? Syukur, selalu syukur. Ketika saya masya Allah misalnya maaf ya, seperti diberi baju. Ini baju dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillah orang lain tidak terbeli, kita terbeli. Ingat kepada Allah sudah ingin apa? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis Nabi mengatakan ajaban li ambil mukmin. Aku kagum terhadap urusan orang mukmin. Kenapa? Inna amrul khair. Setiap perkaranya menjadi baik. Ketika dia dapat senang syukur baik. Ketika dapat musibah baik. Jadi semuanya selalu baik. Nah, kembali kepada tadi, jadi dengan tafakur, tadakur, tasyakur dalam kehidupan sehari selalu bernilai. Bernilai yang akan abadi nanti dia di akhirat. Tapi kadang-kadang tidak terasa orang sekarang itu. Sekolah. Bahkan termasuk punya teman yang baik itu syukur. Tidak mustahil dia masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena syafaat. Kalau kita satu keluarga, Gusti ayah keturunan abdi teh, jadi teh waliullah, itu harus bersyukur. Karena nanti kita di akhirat itu kalau semuanya iman orang-orang mukmin satu keluarga, seperti kita lebaran. Kalau kita lebaran biasanya berkumpul di mana, di tempat mana? Di keluarga paling tua, bukan karena paling kaya. So kaina anak panggedena tapi miskin rewan, kumpul malidinya. Nah, pasti di tempat yang paling kaya paling. Nah nanti juga di akhirat bisa begitu. Dikumpul ke kaki, padahal semuanya ke surga. Karena surga itu berbeda masing-masing tergantung amal
surga yang paling rendah itu katanya ada yang mengatakan seperti dunia ini. Gedenya seseorang dimasukkan ke surga, dikasih surganya segede bumi dunia ini. Paling rendah. Nanti masya Allah. Makanya tidak mustahil. Bahkan mungkin dari sananya kakeknya muslim tapi biasa-biasa, tapi ada cucunya hafal Al-Qur'an dan amal solehnya luar. Tidak mustahil semua keluarga ikut kepada cucu, ayahnya kepada anak. Makanya harus ada. Itu dasarnya surat At-Tur ya, ayat 21. Walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keluarga, diimani karena iman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka akan kami ikutkan mana juga siapapun, misalnya cucunya biasa-biasa, bahkan tidituna gudeg-gudeg jangan wareng ya, bau naka itu biasa-biasa, tapi ada terengah yang lebih soleh, makanya akan dan tidak akan mengurangi rasa kenikmatan surga, tidak. Makanya kita misalnya, kurang sekolah tuh coba ngapalkan Quran, anak kurang kebataan, tidak mustahil anaknya hafal Al-Qur'an. Makanya seorang ayah walaupun masuk surga akan ikut kepada anak yang lebih hebat. Kita berlomba-lomba satu keluarga itu. Yuk, tahajud yuk. Kak Istina dengan saya, mama saya. Nah, tahajud dengan papa. Walaupun mungkin istrinya manja. Iya, papa dua tuh duluan ya. Iya, nggak apa-apa. Orang pas ke kamar, biasanya, papa, apa sayang? Sini. Kenapa? Tahajud. Ikut. Ya itu. Ayo. Gendong nggak apa-apa gitu. Makanya ari awewe kasadei manja kalau bukan kepada suami nggak apa-apa. Saling manja nggak apa-apa. Malam jam 2. Wah, jangan ada jalan. Udah ayam atau mau di mama sayang gitu harus. Lagi aduh ampun suami istri para sehat di antaranya. Iya gitu. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin memberikan wawasan ya. Jangan terjebak dengan ilmu fikih ya. Makruh segala pun harus jadi pahala. Bahkan anu wajib pun kalau tidak niat tidak dapat pahala. Mereka mana? Ulin we ka masjid. Allahu Akbar tanpa niat dapat pahala enggak? Sedangkan sahnya sesuatu disertai dengan niat. Aitu mah kieu abdi salat duhur eta mah talafut. Terus kang gambar cara kieu. Dina hate aya ngagerentes rek itu juga niat. Gokil abdi niat puasa isukan ngalakonan fardu dina bulan Ramadan. Puasa dina lebat tahun ayeuna sejak tumut kalau udah warna eta mah talafut. Ya, udang jam 2. Oh, jadinya Pak. Dina jadi saya rek puasa sudah sah. Harus. Jadi niatnya teu kudu ditalafutkeun soli pada yang Allah sudah terbayang salat bisa Allahu Akbar terus kabayang salat pada dua Allah maka terus Allah. Dan ini hadisnya berdasarkan ya innamal a'malu ini pakai adat innama ya. Teu meunang henteu cik bahasa Sunda mah adat pasar cek yang balagoma ya. Segera lo ketengok innama atau la dengan illa supaya menghanya mereka la ilaha illallah tiada Tuhan kecuali Allah. Tapi nyebutkan tiada Tuhan tidak termasuk Allah. Aneh bisik itu lain. Tiada Tuhan termasuk Allah. Lain kufur agama. Kufur Islam, kufur cuma untuk sigotnya untuk mengatakan tidak ada yang lain dengan kalimat la dan inna atau mungkin maksudnya didahulukan sebagai uhibbuka abir sekanjeng. Kanjeng pun alir sab masalah. Ya, bahasa Arabnya gimana? Saya mencintaimu. Bagaimana kalau hanya kepadamu aku cinta? Gimana sifatnya? Hah? Ya, anak uhibbuki, saya mencintaimu. Bagaimana kalau saya hanya kepadamu aku cinta? Apanya? Bukan. Ya, tiap hari kalau kita baca iyyaka na'budu asalnya na'budu kami menyembahmu hanya kepadamu. Tapi itu kan na'buduka, na'budu apa? Ada fa'ilnya mustatir, wujuban takdirnya nah kalau ka menjadi domir baris mutasil mansub. Kemudian dipindahkan jadi domir mun pasti bukan mutasil lagi. Tidak boleh kana budu tapi harus
Iya karena termasuk dari uhibbuki, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Macam iyaki uhibbu. Iyaki uhibbu ya habibah. Hanya padamu aku cinta. Tapi awas kalau dipraktekkan. Kecuali kepada nanti istri kita. Ya habibati iyaki uhibbu. Iyaki uhibbu iyak an ashtaqi ilaiki ashtaqu. Hanya padamu aku rindu. Itu caranya. Tahu dari hari apa mah kamu orang biasa belajar dengan baik ya, betul kan? Di antaranya. Mudah-mudahan baik selama akadanya saya terus terang barusan terlambat karena saya terlalu capek semalamnya sehingga kemana wae sebelum bentori ceramah gitu. Tapi mudah-mudahan ada makanya ini sekedar pengalaman pertama ya. Kalau seperti ini saya sebenarnya kemarin di masjid tertentu sama seperti ini, live ya dan sebagainya. Tapi ini kan mengutilu, tapi mudah-mudahan ya dapat dimengerti oleh semuanya yang menonton, yang menyaksikan. Disebutnya penonton itu bahasa Arabnya apa? Musyahid. Ayyuhal musyahidun, wahai para penonton. Ayyuhal hadirun gitu. Jadi prosesnya sekali lagi jangan terjebak dengan ilmu fikih wenang itu boleh jadi boleh tidak. Apapun harus jadi ibadah. Dan kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya yasir min amal. Tidak sedikit amalan dunia kalau niatnya baik-baik menjadi amal akhirat. Tapi tidak sedikit amal akhirat kalau niatnya tidak baik, misalnya kemana nopal sholat kumi toha. Jadi bukan karena jadi kapaksa kumi dapat pahala tidak. Dua jilge anu kudu jadi ibadah mutlak itu bisa tidak dapat pahala karena niatnya salah. Tapi yang benar kalau niatnya baik menjadi pahala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ceramah sudah disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes dan Abdul Majid yang telah menyampaikan ceramahnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga ilmunya bermanfaat sampai kapanpun dan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kata semua kesimpulannya kita tidak tahu ya Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terakhir kita, bahkan bisa saja detik ini pun, hari ini pun menjadi hari terakhir kita gitu. Maka dari itu kita harus selalu yang tadi ya tafakur, sehingga menghasilkan tasyakkur. Kita harus selalu seperti itu agar kita itu cara kita kan tidak tahu ya kapan kita akan diangkat nyawanya gitu. Jadi harus selalu ingat bersyukur. Apalagi tadi kan ya tentang tasyakkur gitu. Bahkan dari hal-hal kecil pun kita bersyukur nggak sih, kepikiran nggak sih gitu. Kita diberikan jari, kuku gitu. Hal sekecil ini pun bersyukur nggak sih gitu kan? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu hari terakhir kita kapan. Kita harus selalu bersyukur, harus selalu tafakur dan tasyakkur. Ya sahabat-sahabat semua. Gimana nih sahabat-sahabat semua? Jujur nih dari pribadi saya sendiri gitu ya, benar-benar bersyukur gitu ya. Setiap manusia itu ya pastilah khilafahnya ada gitu kan. Dan mudah-mudahannya kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, di mana semuanya pada dicatatkan ya materinya. Nah, langsung saja kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya,
Kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu penonton video dari anggota ekstrakurikuler keagamaan divisi Fahmil Quran. Semuanya udah semangat kan? Udah sabar kan ya? Ayo kita tampilkan penampilan dari divisi Fahmil Quran EKK Man 1 Cianjur. Oh iya, semua bisa boleh beralih dulu ke YouTube ya. Bisa menampilkan video-videonya. Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is Fahmil. Sahabat Villa dimanapun berada, perkenalkan kami dari divisi Fahmil. Nama saya Muhammad Nofazkia. Nama saya Mulyana. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Udah masuk ke YouTube-nya belum? Ke YouTube-nya ya. Akhiril baki bila tahawli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada walihi wa sahbihi wa man tabisa bila dinil haqqi ghairul mubtadi. Ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi ishrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifan bil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghaniyun wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wa mutakalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkuli kuli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi faqona bisidki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqi min aradi bi kulli nafsin ka khafifil maradi. Matuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadolul malaikah wa mustahilu didukuli wajibi fahfan li khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kula mukallafin fa haqiqatan minhum adamun idrisu nuhu Nuh soleh wa Ibrahimu kulu mutabak Lutun wa Ismailun jihatun Yaqubu Yusufu wa Ayubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu tabat Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dawoya alaihimussalatu wassalamu wa alihim madamatil ayam wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahu tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu israilu kana kiru wa
raqibun wa kaza atidun malikun wa ridwanuh tada arba'atun min kutubin tafsiluha tauratu musabil huda tansiluha Zaburu Dauda wa yansilu ala Isa wa furqanu ala khairil mala Wasuhuful khalidi wa kalimi Fiha kalamul hakimil alimi Fadlul ma'atabihi rasulu fahakuhu taslimu wa qabulu Imanu nabi yaumin akhiri wajib wa kurmata nabi minal wajab Alhamdulillahirrabbilalamin, penampilan video telah diputar ya. Gimana nih Akang Teteh? Ada terhibur gak? Jika ada yang minat masuk divisi Fahmil bisa ya Kang Teteh join ke Teh Putri dari kelas 11 Cianjur IPA 3. Insyaallah dan kakak ini selain ilmu tentang dunianya dapat kita pelajari IPA. Insyaallah dunia akhirat pun kita dapat. Insyaallah ikut di EKK ini berkah segala. Amin. Lanjut kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan istirahat dan doa terus. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dadang Abdul Majid yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi ceramah umum hari ini. Terima kasih juga kepada Akang Teteh semua, baik itu panitia dan Akang Teteh peserta Selmat 2021. Mudah-mudahan kehadiran Akang Teteh semua ini menjadikan nilai ibadah ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur 2021 bermanfaat wujudkan generasi taat dan bersyukur. Tafakur 2021